Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa semoga ilmu yang akan kita dapatkan nantinya dapat memberkahi diri kita dan banyak orang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya, di bab 1 biologi ini kita akan mempelajari tentang fungsi struktural tubuh dari sel ya. Beserta pengertiannya. Sel itu apa? Sel adalah unit struktural terkecil dan fungsional penyusun tubuh makhluk hidup. Sel merupakan tempat terjadinya peristiwa fisiologis dan pewarisan genetik makhluk hidup. Maksudnya itu kayak gimana? Sudah saya nggak tahu sel itu apa gitu. Jadi misalnya nih kalian pernah jatuh kan? Ya pernah jatuh, terus nanti dengkul kalian berdarah. Nah, kenapa berdarah? Karena dagingnya itu mengelupas. Nah, dari daging yang kecil itu kalian coba potong-potong lagi tuh. Daging kalian potong sampai nggak kelihatan sama sekali. Nah, kalau udah nggak kelihatan sama sekali itu sudah dinamakan sel. Jadi sel itu mikroskopis atau tidak bisa dilihat dengan mata telanjang. Tidak bisa dilihat dengan mata kelihatan nih, wow itu sel nih gerak-gerak, nggak bisa. Jadi cuma bisa dilihat sama mikroskop. Nah, untuk selanjutnya bagian-bagian di dalam sel itu kayak gimana isinya? Kalian bisa bayangkan telur ya. Siapa yang suka makan telur? Tapi telurnya yang telur rebus nih. Telur direbus ya. Jadi telur itu kan bulat ya. Kalian bayangin telur ayam di luarnya, di cangkangnya itu tuh yang warna coklat. Misalnya kalau telur ayam itu namanya dinding sel. Kalian bayangkan antara telur dan sel itu sama. Telur itu sel terbesar dari sel terbesar. Nah, kalau sel itu yang paling kecil. Bagian luarnya itu ada dinding sel atau cangkang telurnya. Nah, kalau misalnya kalian buka nih telur, nanti ada yang putih-putihnya itu tuh, bukan putih-putih telur bukan, tapi yang putih tipis. Nah, yang putih tipis itu namanya membran sel. Selanjutnya itu ada putih telur. Putih telur itu namanya sitoplasma. Sitoplasma itu kalau dalam bahasa selnya itu cairan bukan, tapi padat juga bukan. Jadi mirip sabun rinso yang sekarang modelnya liquid. Nah, itu sitoplasma kayak gitu. Selanjutnya itu ada nukleus. Nukleus itu kuning telur. Kuning telur ya. Kuning telur itu namanya nukleus. Nah, setelah kuning telur biasanya ada yang paling kuning, yang paling kecil tuh, yang di tengah itu namanya nukleolus atau anak inti ya. Kita berarti sudah hafal dinding sel, membran sel, sitoplasma, nukleus dan nukleolus. Nah, di dalam sitoplasma ini akan ada organel-organel sel yang akan membantu kinerja dari sel ya. Organel-organel sel terbanyak itu biasanya ada di sitoplasma atau di putih telurnya. Di sitoplasma itu nanti ada ribosom, ada retikulum endoplasma, ada apa lagi ya? Banyak deh. Jadi sebelum kita ke bagian-bagiannya yang lebih rinci, penemu sel itu siapa aja? Itu ada Robert Hooke. Itu pada tahun 1665 adalah orang yang pertama menemukan sel. Ingat, Robert Hooke. Selanjutnya itu ada J. Claydon dan Theodore Scan pada tahun 1838. Itu dia menemukan sel hewan dan sel tumbuhan. Selanjutnya kita akan ke struktural sel. Yaitu ada dinding sel, tadi kita sudah bahas, bersifat permeable, berfungsi sebagai pelindung dan pemberi bentuk pada tubuh.
seperti cangkang kayak gitu kan. Terus membran plasma itu setelah dinding sel. Oh, waktunya sudah habis, berarti nanti tugas dari Ustadzah akan kirim file dan di situ tertulis materi-materi, kalian tinggal catat sampai tuntas, jadi tidak ada dirangkum ya, langsung semuanya dicatat. Selanjutnya tugas yang kedua itu gambar struktur tubuh sel hewan dan sel tumbuhan, dikumpulkan nanti malam jam 9 ya, terakhir. Ustadzah cukupkan. Syukron ala timamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.